Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Dwi Maharatu Faiko dari Teknik Sipil Angkatan 2019. Di sini sebagai tenter mata kuliah irigasi dan akan menjelaskan jawaban atau SNJ dari mata kuliah irigasi tahun lalu ya, dari soal UTS. Nah, yang pertama untuk soal UTS ini ada dua soal, yaitu soal dari Pak Salamon dan dari Bu Dwi yang masing-masing bobotnya adalah 50%. Nah, ini untuk soal yang pertama diketahui ada peta topografi. Nah, soalnya adalah dari gambar di atas, buat skema irigasi bila kebutuhan air di petanya itu 1, mn liter per detik per hektar, dan berapa kebutuhan air di bendungnya, di mana M adalah NIM terakhir dan N adalah angka kedua dari belakang. Nah, di sini aku menggunakan M-nya itu 0 dan N-nya itu 5 sesuai NIM. Jadi untuk kebutuhan air di petanya itu 1,05 liter per detik per hektar. Nah, kita mulai gambar skema irigasi Sungai Gadingnya. Nah, sebelumnya di soal ini, di sini ada Sungai Gading ya yang menjalar dan alirannya itu dari atas ke bawah kalau di gambar ini. Nah, di sini adalah lokasi bendungnya. Ini ada garis ini lokasi bendungnya, dan bendungnya ini dimanfaatkan untuk beberapa areal di bawahnya, yaitu untuk yang pertama ini ada bangunan bagi yang melayani areal seluas 80 hektar, kemudian ada lagi bangunan bagi kedua yang melayani areal seluas 85 hektar, bangunan bagi ketiga yang melayani areal seluas 90 hektar, dan bangunan bagi keempat yang melayani areal seluas 65 hektar dan 95 hektar. Nah, yang pertama kita gambar sungainya dulu. Ini adalah yang garis lurus ini, garis vertikal ini adalah Sungai Gadingnya. Kemudian ada garis horizontal yang tegak lurus sungai, ini adalah bangunan pengambilan. Di sini bisa ditulis BG0, jadi nama BG itu diambil dari inisial sungainya, Gading, inisialnya G, jadi bangunannya itu dinamakan BG0, yaitu bangunan pengambilan. Kemudian untuk yang kecil-kecilnya kita lewatin terlebih dahulu, kita langsung ke BG1 atau bangunan BG1. Di sini itu melayani areal seluas 80 hektar. Nah, ini kotak-kotak ini itu artinya yang atas ini BG1 KI1, KI itu adalah nama petanya, kemudian 80 hektar adalah luas areanya, dan 84 liter per detik ini adalah debit dari salurannya. Nah, ini bangunan bagi ini melayani daerah di sebelah kanan ya, jadi ini harusnya namanya BG1 KA1 karena kanan. Kalau kanan itu KA, kalau kiri itu KI. Jadi harusnya ini BG1 KA1 dan ini namanya BG1 KA1 KA. Nah, 80 hektar ini didapat dari soal ya untuk luas arealnya, dan 84 liter per detik ini didapat dari 80 dikali 1,05 liter per detik per hektar. Nah, selanjutnya digambar untuk bangunan selanjutnya yaitu BG2, BG3, dan BG4 juga. Ini namanya juga agak salah ya, harusnya KA, BG2, KA1, ini BG2, KA, BG3, KA1, dan ini BG4, KA1. Nah, ini yang untuk BG4 ini kan melayani dua areal, yaitu areal di kanan bangunan dan di kiri bangunan. Yang di kanan itu adalah yang areal seluas 65 hektar dan yang di kiri adalah yang 95 hektar. Jadi yang ini itu harusnya BG4 KA1 KA, yang ini BG4 KA1 KI, karena ini yang sebelah kiri. Jadi agak keliru terkait KA dan KI-nya. Nah, untuk debitnya ini sama ya, yang 89,25 didapat dari 85 kali 1,05 dan seterusnya. Kemudian ini kan dari bangunan pengambilan ya untuk BG1 ini. Jadi ini merupakan saluran primer yang menggambarnya itu dengan garis strip, titik strip, itu menandakan bahwa dia adalah saluran primer. Kemudian untuk yang garis lurus panah ini adalah saluran tersier. Nah, untuk bangunan yang kecil-kecil ini BG1
A, BG1B, dan BG1C adalah bangunan terjun karena lokasi dari bendungnya ini agak lumayan jauh dari bangunan sadapnya, jadi perlu bangunan terjun. Nah, untuk menggambar skema irigasinya sudah selesai, kemudian menghitung kebutuhan air di bendung atau KA1, yaitu yang merupakan kebutuhan petak tersiarnya. Rumusnya adalah KAI sama dengan 1,1 kali 1,15 kali 1,25 dikali debit salurannya, yaitu 84 ditambah 89,25 ditambah 94,5 ditambah 68,25 ditambah 99,75. Ini harusnya ada kurungnya, jadi ditambahkan dulu baru dikali 1,1 kali 1,15 dan dikali 1,25 didapat 689,029 liter per detik, atau apabila dalam meter kubik dibagi 1000, 0,689 meter kubik per detik. Nah, untuk 1,1, 1,15 dan 1,25 adalah koefisien dari salurannya. Kemudian kita masuk ke soal kedua dengan bobot soalnya 50% juga. Nah, di sini diketahui jaringan irigasinya seperti pada gambar, di mana SP adalah saluran primer, SS adalah saluran sekunder, dan untuk kebutuhan air di saluran primer itu 1,72 liter per detik per hektar, untuk saluran sekunder 1,56 liter per detik per hektar, dan untuk saluran tersiarnya adalah 1,36 liter per detik per hektar. Nah, di sini ini adalah sungainya, ini adalah bangunan utamanya atau bendungnya atau bangunan pengambilannya, dan untuk saluran primernya digambar dengan strip titik strip. Ini untuk saluran sekunder digambar dengan tanda strip kecil-kecil secara menurus, dan untuk saluran tersiarnya digambar dengan anak panah yang menuju ke lahan yang dilayani. Nah, di sini saluran primer 1, saluran primer 2, saluran primer 3, dan saluran primer 4. Di sini juga ada bangunan sadap 1, bangunan sadap 2, bangunan sadap 3 yang masing-masing melayani 2 areal. Nah, ini untuk soalnya, total luas areal sawah yang dilayani oleh ruas akhir saluran SSA atau saluran sekunder A adalah 8 AB hektar, ruas akhir saluran SSB atau saluran sekunder B adalah 6 AB hektar, dan ruas akhir saluran SSC adalah 5 AB hektar. Sedangkan ruas akhir untuk SP4 atau saluran primer 4 yang terletak di sini ya paling ujung itu 10 AB hektar. Diminta untuk menghitung debit yang harus dialirkan di masing-masing ruas saluran primer dan sekunder, kemudian merencanakan dimensi saluran primer 2 atau SP2, di mana A adalah angka NIM pertama dari belakang dan B adalah angka NIM kedua dari belakang. Nah, untuk tabel-tabel yang nanti dibutuhkan itu bisa mencari di PPT materi. Nah, di sini A-nya aku menggunakan 0 dan B-nya 5 sesuai dengan NIM. Kemudian kita tulis apa saja yang sudah diketahui. Yang pertama ada SSA yaitu 805 hektar, SSB 605 hektar, SSC 505 hektar, untuk SP4-nya 1005 hektar. Kemudian di sini karena yang diketahui SP4, jadi kita menghitungnya mundur ya dari SP4 ke SP3, kemudian SP2 baru bisa menghitung SP1. Untuk SP3 ini yang terletak di sini itu luasnya dipengaruhi oleh luas areal yang dilayani bangunan bagi 3 dan luas saluran sekunder C, sehingga luas saluran primer 3 adalah 95 ditambah 65 ditambah 505 yaitu SSC, dan ditambah dari
saluran primer yang keempat, yaitu 1005, didapat 1670 hektar. Kemudian untuk SP2 ini adalah total dari daerah yang dilayani B2, SSB, dan SP3, yaitu 70 ditambah 89 ditambah SSB-nya 605 ditambah SP3 1670 didapat 2434 hektar. Dan untuk SP1 ini merupakan kumulatif dari merupakan penjumlahan dari area yang dilayani B1 yaitu 66 ditambah 76 ditambah saluran sekunder A yaitu 805 dan SP2 yaitu 2434 didapat 3381 hektar. Kemudian dilanjut dengan menghitung debit pada masing-masing ruas saluran. Debit untuk saluran sekunder A adalah luas saluran sekunder A, luas SSA dikali kebutuhan air di saluran sekunder, yaitu 1,56 yang didapat dari soal. Jadi 805 kali 1,56 didapat 1255,8 liter per detik. Dan seterusnya sampai menghitung debit saluran primer, ini tinggal ganti aja koefisien kebutuhan airnya menjadi 1,72. Dan untuk yang soal B adalah rencanakan dimensi SP2. Nah, tadi kan sudah didapat debit dari saluran primer kedua, yaitu 4.186,48 liter per detik atau 4,186 meter kubik per detik. Nah, di sini karena tidak diketahui apakah daerahnya datar atau pegunungan, maka bisa diasumsikan bahwa daerahnya datar. Nah, daerah datar ini maka rumus kecepatannya adalah 0,42 Q pangkat 0,182. Apabila asumsinya daerah pegunungan, maka rumus kecepatannya 0,46 Q kali Q pangkat 0,186. Nah, tinggal dimasukkan saja nilai debitnya, yaitu 0,42 kali 4,18648 pangkat 0,182 didapat 0,545. Nah, dari debit SP2 tadi kita dapat memperoleh nilai M, B, H, K, dan W dari tabel Strickler. Nah, karena debitnya adalah 4,18648, maka ini termasuk dalam kategori 3 sampai 4,5 dengan nilai M 1,5, nilai N yaitu B per H-nya 2,3 sampai 2,7, nilai K-nya 40 dan tinggi jagaannya 0,6 meter. Nah, ini tinggal masukkan saja. Oh ya, karena tadi B per H-nya kan rentang ya dari 2,3 sampai 2,7. Nah, ini diambil nilainya 2,5. Dengan B per H 2,5, maka B sama dengan 2,5H. Nah, tinggal masukkan ke rumus luas saluran trapesium saja, setengah H kali B tambah B ditambah 2MH. Nah, ini kan karena B-nya 2,5H ya, jadi bisa dimasukkan saja. Untuk nilai B diganti 2,5H dan didapat A sama dengan 4H kuadrat. Nah, luas saluran ini sendiri juga bisa dihitung dengan rumus debit dibagi kecepatan, yaitu untuk debit 4,18648 dibagi 0,545 didapat luasan sebesar 7,682 meter persegi. Nah, tinggal disubstitusi saja. Untuk A-nya 7,682, 4H kuadrat ini didapat dari perhitungan sebelumnya. Jadi di sini didapat H setinggi 1,386 meter. Nah, kemudian setelah dapat H, kita dapat mencari nilai B, yaitu B sama dengan 2,5H. Jadi 2,5 kali 1,386 didapat 3,465 meter. Dan selanjutnya kita dapat menghitung nilai P atau keliling basah dengan rumus P plus 2H akar M kuadrat tambah 1 didapat 8,462 meter dan nilai R-nya 0,908. Nah, setelah dapat
B, H, A, P, dan R. Selanjutnya kita dapat menentukan kemiringan salurannya. Dengan rumus P sama dengan K kali R pangkat 2/3 kali 1 pangkat setengah. Tinggal disubstitusikan saja, nilainya didapat I 0,00021134 dan nilainya lebih dari syarat yang ditentukan yaitu 0,0001. Maka untuk kemiringannya sudah aman sehingga didapat dimensi salurannya itu B-nya 3,465 meter, H-nya 1,386 meter, W-nya 0,6 dan dengan M 1,5. Nah, ini apabila dalam konstruksi yang sebenarnya nilainya bisa dibuatkan saja, B-nya jadi 3,5 meter, H-nya 1,5 meter, dengan tinggi jagaannya tetap 0,6 meter, dan M-nya 1,5. Kemudian bisa digambar penampang saluran. Ini adalah B, ini H, ini tinggi jagaan, dan ini M ya. M yang horizontal, 1,5. Oke, baik. Selesai sudah penjelasan dari SNJ Irigasi tahun 2021. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan saja ke kontak akademik. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.